Hai teman-teman Klaklik, perkenalkan nama gue Anis. Gue tinggal di Jakarta Pusat dan gue sekarang seorang karyawan di sebuah perusahaan. Saat ini gue mau cerita pengalaman horor gue, yaitu yang gue alamin di rumah gue sendiri, rumah tusuk sate. Rencananya sih rumah gue tuh udah mau dijual ya, udah dilihat sama 20 orang lebih ada kali ya dalam setahun, tapi gak pernah laku karena banyak alasan. Sampai ada yang ngeliat tuh jujur kenapa dia gak mau beli. Tadinya gue gak percaya sih, tapi 5 tahun ke depan gue ngerasain sendiri apa yang dilihat sama si calon pembeli. Satu, kebetulan posisi kamar gue tuh di atas, di depan tangga. Terus ada lorong, baru itu kamar nyokap bokap gue. Di lorong itu memang gak pernah nyala lampunya. Siang habis maghrib pun gak pernah dinyalain karena ya gak ada orang posisinya. Kita sering ngumpulnya di bawah. Tapi suatu malam gue tidur, kamar gue kunci. Terus tiba-tiba gue lagi tiduran di kasur, kok mati lampu dan itu bunyi ceklekan turun, kayak ada yang matiin gitu loh, kayak ada yang neken tek. Terus tiba-tiba dia naik lagi, tek, nyala lagi lampu kamar gue. Itu bukan mati lampu kan? Kalau mati lampu ceklekan itu nggak akan gerak, cuma lampunya aja yang mati. Tapi di situ gue udah ngerasa aneh. Tapi karena gue posisinya waktu itu memang masih anak sekolah SMA, jadi itu biasa aja, belum gue seriusin hal itu. Terus hari berikutnya ada ponakan gue, masih umur 2 tahun lah, main ke rumah gue, naik ke lantai 2. Tiba-tiba dia teriak, "Ocong, ocong." Sumpah gue langsung merinding ya. Tiba-tiba gue langsung sama ponakan gue tuh, gue turun dan ceritain masalah itu ke nyokap gue. Gue coba cerita lah, "Bu, kok si Famous itu ponakan gue ya, kok Famous tiba-tiba teriak ocong sih, Bu?" Di situ ibu gue mulai kebuka, ceritain apa yang dialamin sama adik gue. Katanya itu adik gue waktu tidur juga pernah lagi tidur, dia ditarik-tarik sama makhluk yang dijelasin sama adik gue, katanya cuma pakai celana putih. Adik gue diajak main, adik gue nggak mau, leher adik gue dicekek, disuruh dipaksa main. Tapi adik gue teriak-teriak, nyokap gue akhirnya kebangun, terus nanya ke adik gue. Posisinya adik gue itu masih umur 3 tahun. Anak segitu gak mungkin bohong dan ngarang cerita. Udah, itu akhirnya nyokap gue juga mulai kebuka. Dari situ udah banyak hal-hal kejadian aneh yang keluarga gue alamin ya. Terus ada lagi malam berikutnya, adik gue lagi mainan sapu. Posisinya di rumah gue cuma berdua, nyokap bokap gue lagi pergi. Itu posisinya jam 2 malam. Adik gue nyamperin gue, terus bilang kalau ada perempuan, mukanya hancur, kakinya gak ada, itu berdiri di deket tangga. Sumpah itu gue langsung kayak lemes. Gue sama adik gue tuh udah tiduran aja di kamar terus sambil tutupan selimut. Sumpah itu gue alamin. Sampai akhirnya gue sama adik gue cuma baca doa biar cepet pagi, biar orang tua gue cepet pulang. Terus kita ceritain ini semua. Akhirnya kita cerita, makin getol lah kita ngiklanin rumah. Sampai di koran, internet.
temen ke temen, sampai akhirnya ada orang yang nengok bawa orang pinter satu. Masuklah mereka, survei semua ruangan, terus orang pinter itu tiba-tiba keluar. Tanpa alasan dia keluar. Pas selesai itu kita semua juga ikut keluar. Kenapa? Ternyata di semua sudut rumah itu banyak makhluk halus yang dari perempuan yang jalan yang ngesot sampai kuntilanak, tuyul, itu ada di rumah itu. Sampai akhirnya tuh kita semua pernah manggil orang pinter juga untuk ngebersihin, sampai ditaburin garam lah, apalah gue nggak tahu. Itu cara keluarga gue biar kita sebelum rumah itu laku, ya udah kita di situ dulu gitu loh, sampai rumah itu bener-bener laku. Tapi semua cara udah dilakuin, hasilnya nihil. Rumah itu sampai sekarang belum laku dan makin banyak kejadian aneh. Sampai yang lebih parah, itu ada yang bantuin di rumah gue, cowok. Emang dia bisa ngeliat, wujudnya tuh bener-bener digambar di tembok. Itu perempuan pakai dress, terus lagi duduk, rambutnya panjang, matanya tuh kayak nangis gitu. Sempet gue tanya sebenarnya tuh ini rumah latar belakangnya tuh bekas apa gitu loh. Pernah ada yang cerita, cuma gue nggak tahu ya karena gue emang nggak menyaksikan. Sempet dulu yang tinggal di situ tuh kakinya buntung. Itu karena tragedi 98, karena posisinya memang deket Senayan dan gak lama kakinya buntung itu dia meninggal emang. Dan di daerah situ memang waktu tragedi 98 banyak mayat-mayat yang bertebaran di jalan, bahkan berhari-hari gak ada yang ngangkut tahun itu. Jadi sampai sekarang gue memang sama keluarga gue gak nyaman ya tinggal di sana. Dari tidur tuh gak bisa kita tidur di bawah jam 12, gak bisa. Pasti subuh baru bisa tidur. Gak tahu kenapa kayak banyak godaan-godaan gitu loh. Pernah juga bokap gue sih ngerasain kakinya tuh ada yang megangin, sampai dia minta tolong, teriak-teriak, kaki bapak itu ada sesuatu gitu. Pas kita lihat nggak ada apa-apa, tapi bokap gue kayak itu ada yang narik kaki bapak. Astagfirullahaladzim. Udah dari situ tuh gue sama keluarga gue udah rajin ke kiai, ustadz, udah segala cara dia udah dilakuin, tapi bener-bener nggak bisa, nggak bisa kita tidur nyenyak, tidur tenang kayak orang-orang tuh nggak bisa. Bahkan sampai disaranin kita pasang bambu kuning, terus kaca diarahin ke jalan. Itu semua udah kita lakuin, tapi nihil banget sumpah. Sampai kayak banyak kejadian juga, gue kayak mau nangis ya kalau mau cerita, karena kayak ya jadi tadi cerita gue tinggal di rumah tusuk sate. Gue nggak tahu ya cerita gue itu berlebihan atau enggak, tapi ini bener-bener cerita yang gue alamin sama keluarga gue selama 15 tahun. Dengan berbagai cara yang dilakuin sama keluarga gue ternyata tidak membuahkan hasil. Mau gak mau kita terpaksa pergi dari rumah itu karena memang ketenangan kita udah terancam banget.
Akhirnya kita biarin kosong sampai sekarang. Dan rumah itu terletak di daerah Jakarta Pusat, di Bendungan Hilir, tepatnya dekat Semanggi. Kalau kalian ingat tragedi 98, itu deket banget